Oke, baiklah kembali lagi bersama saya Pak Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk ngebikin fitur untuk menambahkan data dari aplikasi kita. Nah, gimana caranya? Kita mungkin pindah ke backend dulu nih teman-teman. Jadi kita lihat di bagian controller kita, kemudian di bagian store. Nah, di sini kita bakal nambahin logiknya. Oke. Jadi ketika kita nambahin sebuah data, mindsetnya adalah apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat lagi ya, ketika kita ingin menambahkan data, eh, yang kita lakukan adalah mengirim data tersebut dari front end, kemudian data tersebut di retrieve dari back end, kemudian berikutnya data tersebut kita simpan ke database. Nah, sebelum data itu disimpan, ada baiknya kita memvalidasi data tersebut. Nah, gimana caranya? Nah, mungkin lanjut aja langsung di sini. Bagi teman-teman yang baru ya menggunakan Laravel, aku saranin nonton video aku yang lama, itu aku udah jelasin. Tapi di sini aku langsung aja ya melakukan yang namanya validasi. Oke, gimana caranya? Jadi Laravel itu punya sebuah method yang namanya validate seperti ini, yang di dalamnya menerima dua parameter. Yang pertama adalah request yang kita kirim dari front end. Kemudian yang kedua adalah objek. Nah, apa objeknya? Objek yang pertama adalah apa yang kita mau validasi gitu teman-teman. Nah, kita lihat ini di database. Mana ya? Sama kok. Ini data apa aja yang bisa kita insert gitu. Aku lupa. Karena ceritanya udah 2 minggu nih kita nggak buka project ini. Oke, nah kalau kita lihat di books itu struktur datanya adalah kita punya name, description, price, image. Oke, jadi kita punya 4 data yang bakal di-insert. Hanya saja untuk image itu kita hold dulu. Oke, berarti kita insert name, description, sama price. Oke, mungkin aku kopas aja nih dari database untuk ngebikin yang namanya konsistensi agar aku nggak ngubah-ubah namanya. Dan di sini aku bisa definisikan require kira-kira seperti ini, itu artinya wajib gitu. Dan teman-teman bisa definisikan di sini menggunakan or. Selain itu kita bisa nambahin validasi baru gitu maksudnya. Kita bisa ngasih tahu minimal namanya misal 4 gitu. Nah, kemudian berikutnya kita butuh description, dan description itu require juga. Dan kita bisa definisikan di sini misal minimalnya misalnya 10 tuh. Kemudian maxnya kita kasih maksimum, misalnya cuma bisa ngisi 300 karakter aja misal. Nah, kemudian di sini berikutnya kita mau nambahin price, dan kita bisa ngasih tahu di sini price-nya require aja teman-teman, kira-kira seperti ini tuh. Jadi require ini maksudnya kalau bahasa Indonesia itu artinya wajib ya teman-teman. Nah, maka di sini ada tipe. Maka yang dilakukan oleh si Laravel itu tadi, nanti dia bakal ngasih tahu gitu datanya ada atau enggak, terkirim dari front end atau enggak. Dia bakal melakukan validasi di sini gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada paket nih datang. Jadi di sini kita bisa nge-throw error teman-teman. Seandainya jika validation-nya itu fail, nah apa yang kita lakukan? Aku baru sadar kalau kita menggunakan metode validate ini, itu dia bakal nge-throw error langsung di server dan kita nggak bisa nge-detect objek dari filenya itu. Jadi di sini kita bakal ubah cara implementasinya. Jadi kita tampung dulu nih teman-teman dalam sebuah variable namanya validator. Oke, kemudian kita panggil objek validator langsung seperti ini, validator, kira-kira seperti ini. Kemudian kita make teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan kemudian berikutnya di sisi kedua sini kita nggak langsung ngasih request teman-teman, tapi kita spesifik lagi di sini dalam sebuah variable input. Oke, kemudian kita nge-get all seperti ini biar lebih spesifik lagi. Dan yang mau kita validasi adalah si input ini tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita ngasih if di sini jika
jika fail si validator ini tadi, maka apa yang kita lakukan? Jika fail seperti ini, maka kita bakal nge-throw error. Nah, kalau teman-teman ingat kemarin, di sini kan kita udah nambahin method send error ya di controller. Karena ceritanya controller kita sekarang itu extend ke sini, artinya kita bisa mengakses method send error di sini, teman-teman. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Jadi di sini kita return aja langsung, return this, oke, send error tadi, kira-kira seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan di sini? Kita cuma ngasih tahu di sini validation error. Okay. Karena kalau kita cek di sini, yang pertama adalah errornya, kemudian apa error message-nya, teman-teman. Nah, karena ceritanya si validator ini nge-return bentukannya array, maka kalau teman-teman lihat di sini, itu aku definisikan default value-nya array, dan di sini aku tinggal nge-passing aja errornya apa gitu. Oke. Nah, aku panggil lagi di sini validator, kemudian error, kira-kira seperti ini. Maka aku save dulu. Dan sepertinya ada salah penggunaan arrow di sini. Oke. Kemudian kita save. Oke. Nah, seperti biasa, kita bisa melakukan yang namanya testing menggunakan Postman. Oke. Dan di sini kalau kita cek di dalam PSP artisan root list, PSP artisan root, kemudian list, PSP artisan root list, couldn't open input file artisan. Kenapa ya? PSP artisan. Oke, ini kenapa ini? Open. Oh iya, aku ingat. Karena ceritanya kita belum masuk ke folder backend. Jadi masuk dulu ke backend, kemudian PSP artisan root list. Oke. Nah, di sini untuk nambahin data, kita butuh nge-hit post method yang ada di sini yang udah ke-binding ke method store yang ada di book controller. Nah, gimana caranya? Oke, mungkin kita balik lagi di sini, aku copy saja. Kemudian kita ganti method menjadi post dan aku zoom. Oke. Kemudian berikutnya di sini kita bisa nambahin body. Oke. Dan untuk bodinya itu kita bisa nampilin datanya. Kemudian kita send aja, teman-teman. Sending request. Dan di sini kita dapat error. Dan kalau kita cek di sini apa errornya? Validator quote not found in file. Validator quote not found in file. Iya, karena ceritanya kita lupa ngimpor si validatornya. Jadi teman-teman, kita impor dulu use validator, kira-kira seperti ini. Kemudian kita coba send ulang. Oke, kita coba klik send. Dan teman-teman bisa melihat di sini, kita dapat validation error. Artinya ya gitu, error. Dan teman-teman bisa melihat di situ name-nya require, description require, dan price-nya require. Nah, lanjut. Kita bakal lanjutkan logik kita di sini. Nah, jika validatornya tidak fail, artinya dia bakal ngelanjutin code-nya di sini. Nah, yang kita lakukan adalah ngebikin sebuah variabel baru namanya product. Kemudian menggunakan model produk kita yang udah harusnya kita impor, modul book ya. Kebiasaan pakai nama produk. Oke. Book yang ada di atas ini, kemudian kita bakal nge-create menggunakan Eloquent create. Nah, apa yang mau kita create? Nah, ini teman si input tadi gitu. Makanya tadi aku ngenampungnya dalam sebuah variabel biar kita nggak manggil fungsi yang sama berulang-ulang. Nah, kemudian berikutnya tinggal kita return this, kemudian send response sama seperti yang sebelumnya di sini. Kemudian apa yang mau kita kirim di sini? Jadi kita tinggal bikin di sini new book resource. Oke, aku lupa namanya. Mungkin ku copy saja, teman-teman. Tuh.
Kemudian book resource itu bakal nerima data dari book. Oke, kemudian kita bikin di sini product created successfully. Kira-kira seperti ini. Nah, mungkin di sini bagi teman-teman yang cukup aware ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa ketika kita nge-get list produk itu kita harus ngerapnya dalam sebuah collection, sedangkan kalau di sini itu kita langsung aja init si book resource. Nah, jawabannya adalah karena ceritanya yang di Richard di sini adalah collection array dari banyak book, sedangkan di sini cuma satu objek book aja. Jadi makanya di sini kita nggak perlu nge-convertnya jadi collection dulu, langsung nge-initnya di sini. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita udah berhasil ngebikin codingnya untuk nge-create, sekarang kita bakal integrasi ke front end nih teman-teman. Nah, teman-teman seperti biasa pergi ke front end, kemudian di dalam sini di bagian pages kita bakal bikin sedikit loading. Oke. Nah, kalau bisa kita lihat tampilan dari aplikasi kita adalah seperti ini. Mungkin aku mau sederhanakan aja. Nah, di sini kita bakal ngebikin sebuah komponen baru dan kita bikin new folder. Kita beli nama books gitu. Ya, book. Nah, di dalam book ini aku mau bikin sebuah form seperti ini. Dan aku init sebuah komponen sederhana. Jadi teman-teman tinggal tulis aja seperti ini. Kemudian berikutnya kita save dan kita impor form. Kalau kita beri nama book form dari komponen book kemudian form. Kemudian kita impor dan taruh di atas sini di depan. Oke. Mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa kita harus bikin komponen baru. Tujuannya adalah untuk ngebantu coding kita jadi lebih mudah untuk dibaca, dan ke depan ketika kita ingin memaintain code-nya kita jadi lebih mudah. Dan ada satu hal lagi, kalau misal kita udah lebih advance dan komponen kita udah banyak dan UI kita udah kompleks, pemisahan komponen itu membantu kita untuk mengimprove performance, dan mungkin ke depan aku bakal bahas bagaimana cara kerjanya. Tapi itu sekarang ya udah kita bikin aja seperti ini dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman kita bakal bikin sebuah form yang berisikan 3 data. Yang pertama dia name, description, sama si price itu tadi. Nah, jadi aku nggak mau lama, mungkin kita search aja gimana cara bikin form pada time. Gimana caranya? Kita cari aja di sini form example, mungkin kita coba cari. Kenapa ini susah dicari ketika bingung? Form scale transform. Di sini mungkin ada form official plugin. Oh, pakai Tailwind form ya. Ya udah kita cari aja di internet Tailwind form. Nih, ini kita cek di documentation, kita cuma perlu nambahin ini dan ini, dan harusnya kalau kita kopas ini, oke, kita coba aja dulu ya, harusnya ke apply, dan di sini kita tinggal ganti semua kelas jadi class name, oke, dengan seperti ini. Kemudian semua input itu kita harus kita tutup dulu nih seperti ini, karena ceritanya kita ngoding di JSX. Kita coba dulu ya, nanti aku tunjukin gimana cara misah-misahinnya. Oh, dan ternyata work. Oke. Dan ternyata work, dan kita bisa gunain cara yang seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita udah dapat hasil kopasan dari sebuah link. Dan nanti teman-teman, aku sekarang mau misahin. Jadi kita butuh sebuah folder baru, aku beri nama form di komponen. Kita bakal bikin beberapa komponen lagi. Yang pertama adalah form label, form control di sini, form controlnya. Kemudian kita bakal bikin di sini input. Kemudian kita bakal bikin button, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, dan masing-masing kita bakal init dulu seperti ini.
Dan jangan lupa untuk penamaan sebuah komponen itu harus diawali huruf besar. Oke. F2. Ntar F2. Tuh, ubah aja form control. Tuh. Kemudian button ref CSV, kemudian FN F2, kemudian button. Tuh. Kira-kira seperti ini. Nah, sekarang aku mau yang sebelumnya ini cukup susah ya untuk dibaca dan nanti ke depan agak ribet untuk nge-maintain. Aku mau misahin teman-teman. Jadi di sini ada input dan di dalamnya ada label dan aku mau pisahin. Nah, yang pertama yang mau aku pisahin adalah form control, teman-teman. Oke. Jadi kita butuh ini, si label ini. Kemudian kita paste sampai di sini. Kemudian kita tutup. Oke. Ini adalah form control kita. Kemudian form control itu dia bakal menerima input di sini, teman-teman. Jadi di Laravel di React itu kita bisa nambahin yang namanya children yang nanti bisa kita passing di antara komponen kita. Mungkin nanti aku mau lihatin contohnya. Itu dia, kira-kira seperti ini. Oke, untuk ini udah selesai. Next, berikutnya aku pengen input ini aku pisahin, jadi aku copy. Kemudian kita return seperti ini. Oke. Next, berikutnya aku mau buttonnya di copy. Kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mungkin teman-teman bisa lihat codingannya di sini ya, di post aja. Oke. Form control kayak gini codingannya, input kayak gini codingannya beserta CSS-nya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah di sini di bagian form, aku mau nge-strip semuanya ini karena ceritanya aku nggak butuh. Oke. Ini nggak butuh. Kemudian di dalam form ini, di dalam form ini kita bakal impor komponen-komponen yang barusan kita bikin tadi. Kita impor, yang pertama adalah form control, kemudian kita impor dari si komponen ini tadi, kemudian kita ambil dari form dan form control seperti ini. Oke. Dan next, apa yang mau kita impor lagi? Input. Dari mana? Sama seperti tadi, dari komponen form kemudian input. Dan terakhir, jangan lupa kita impor buttonnya di sini. Impor button form something dari komponen ya. Oke, jangan sampai salah. Form kemudian button. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya gimana cara makainya? Di bagian form control itu bakal kita bikin seperti ini. Kemudian kita buka dan kita nggak langsung tutup. Nah, jadi di sini kita bakal nambahin children dari si komponen ini tadi. Jadi teman-teman kalau aku something di sini, maka yang ada di tengah ini bakal di render di bagian sini. Oke. Maka kalau misalnya kita cek, nah aku dapat form control beserta isinya. Nah, langkah berikutnya kita tinggal masukin input, teman-teman. Jadi yang jadi children di sini itu harusnya input. Kira-kira seperti ini. Oke, dan teman-teman bisa melihat inputnya dapat. Dan teman-teman tinggal kopas aja seperti ini. Kemudian kita tambahkan button di akhir. Maka tampilan dari form kita itu akan jadi seperti ini. Nah, itu adalah kelebihan ketika kita menggunakan React. Kita bisa ngebikin satu komponen dan logiknya bisa kita reusable dan kita bisa menerapkan aturan-aturan yang kita butuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita udah bikin satu form kita. Rasanya ada beberapa yang perlu kita adjust nih, teman-teman. Seperti labelnya, placeholder, kemudian title-nya. Ya. Jadi di sini pertama, aku mau ngasih form control itu punya prop, yaitu something gitu. Jadi yang pertama yang mau kita import itu kita tulis itu adalah name. Ya. Sehingga di form control aku tinggal akses saja prop tersebut, namanya label, seperti ini. Kemudian tinggal aku replace si username yang ada di sini. Kemudian aku panggil label.
Dan untuk for-nya yang ada di sini, itu nanti aku bakal kasih di sini yang namanya name atau ID, enaknya gini ID. Kemudian aku kasih ID-nya name. Kemudian ID tersebut aku bakal mereplace si ini tadi, username ini tadi. Ya seperti itu. Set. Nah, kemudian berikutnya di sini ketika aku menambahkan prop label di masing-masing form control, maka kalau misal kita lihat di sisi aplikasi, maka yang terjadi adalah tampilan dari masing-masing komponen kita itu akan berubah sesuai dengan prop yang kita turunkan. Oke, satu problem udah solve. Next problem, di bagian input itu kita bakal nambahin placeholder teman-teman. Oke, placeholder. Oke, dan placeholder ini itu kita terima dari props yang ada di komponen input, kira-kira seperti ini, dan tinggal kita ganti aja di kira-kira seperti itu. Save. Dan kemudian kita juga butuh ID di sini. Oke, jadi untuk placeholder pertama kita bikin namanya input bookend. Oke, untuk ID-nya kita samain aja. Kemudian berikutnya di input kita butuh apa lagi? Kita butuh type yang untuk sementara biarin aja dulu, dan di sini ID. ID kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman tinggal nambahin aja placeholder untuk di input yang berikutnya dan tinggal diubah input book description. Kira-kira seperti ini, dan untuk ID-nya samakan dengan form control. Oke. Nah, kalau kita refresh, teman-teman bisa melihat di sini ada name, input book name, description, input book description. Dan sini ada button sign in. Nah, langkah berikutnya untuk button kita nggak mungkin ya sign in. Nah, di sini teman-teman kita bisa ngasih children lagi. Kira-kira seperti ini. Karena ceritanya, kenapa aku naruh children di sini? Kenapa nggak nurunin props title aja? Karena pada dasarnya nanti di sini aku mau ngasih icon atau mau nge-custom buttonnya. Jadi teman-teman kita gunakan children. Oke. Sehingga kita harus ubah dulu di sini cara penggunaan button kita menjadi seperti ini. Button, kira-kira seperti itu. Kemudian kita baru tulisin children-nya apa. Jadi untuk judul dari button kita adalah simpan, atau lebih tepatnya submit. Kira-kira seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat di sini kita dapat button submit. Nah, langkah berikutnya adalah di sini aku mau width dari form kita itu full. Oke. Artinya di sini kita nggak usah definisikan yang aneh-aneh di sini. Kita tinggal hapus ini width full, rounded, dan kita nggak butuh. Oke. Dan kalau kita save, kita dapat width full. Mungkin kita kasih backgroundnya dulu. Kita coba backgroundnya misalnya gray, dia nggak full. Width full max, kita coba max width. Oke, nggak ke dan kenapa ini nggak full? Oke. Kalau kita cek di sini kita udah ngedefinisikan width-nya itu 100%, tapi di sisi form control sepertinya kita nggak harusnya kita nge-define ya bahwa dia ngambil semua space. Dan kalau aku definisikan di sini flex, kemudian flex column, maka dia nggak ngambil semuanya. Oke. Salahnya di mana? Mungkin aku tinggal definisikan di sini untuk di form control itu width-nya harusnya width full ya. Kita coba aja dulu. DG nggak full ya teman-teman. Oke. Jadi di sini kita harus lihat dulu masalah di mana. Kalau misalnya aku hilangin si form ini, pusat. Dan kalau misalnya di sini aku ngasih aja width-nya nggak full, kemudian aku kasih background-nya gray, dia nggak full juga. Kenapa ini dia nggak ngambil satu space full? Width full max width. Oke, itu nggak usah kita pusingin dulu. Nanti mungkin aku bakal nyari solusi tentang hal ini.
Tapi minimal kita bikin fungsionalitas aja dulu ya teman-teman, karena ceritanya kita udah 25 menit nih. Nah, langkah berikutnya adalah di bagian sini kita bakal menambahkan satu lagi form control yang bentukannya price. Oke, jadi kita bikin aja di sini price. Kemudian kita bikin di sini input book price. Dan tentunya untuk ID-nya adalah price untuk keduanya. Dan hanya saja ada satu masalah lagi, harusnya price itu nggak bisa nginput teks. Maka dari itu di bagian input komponen kita tambahkan satu lagi di sini, type. Prop type yang gunanya adalah ngasih tahu bahwa kita bisa ngedefinisikan type-nya apa. Tapi di sini aku kasih tahu, kalau misalnya ada yang nggak ngepassing prop type, itu default-nya adalah teks. Kira-kira seperti itu. Sehingga aku cukup nambahin di sini prop type khusus untuk si price aja. Dan yang lain nggak perlu. Aku definisikan, oh type-nya teks, type-nya apa, tapi udah default di sini. Type-nya teks. Nah, kalau kita refresh lagi di sini teman-teman, kita dapat input yang tipenya number. Gitu. Jadi kita nggak bisa nginput apa namanya di sini. Kita nggak bisa nginput apa namanya string. Kira-kira seperti itu. Dan yang terinput adalah number. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita ngebinding agar si inputan yang ada dua buah ini, yang ada 3 lebih tepatnya, itu bisa kita get datanya dan kita kirim nanti ke server. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, di sini teman-teman, kita bakal menggunakan yang namanya use step. Oke. Kita bikin dulu di sini const, kita bikin nama form. Oke. Dan kita bikin step-stepnya adalah set form. Kira-kira seperti ini. Kita bikin di sini use step. Kira-kira seperti itu. Dan untuk default, aku pengen kita definisikan beberapa object properties. Yang pertama adalah name, dan itu default value-nya empty. Kemudian berikutnya adalah description di sini teman-teman. Itu default value-nya adalah empty. Kemudian untuk price, itu default value-nya adalah 0, seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah aku pengen setiap kali aku melakukan perubahan pada input ini, dia bakal nge-update state yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kita print di sini, kita menggunakan print, kemudian json.stringify, kemudian aku passing form, kemudian aku kasih tahu 02 untuk formattingnya. Maka teman-teman akan melihat di sisi form, kita lupa ngimpor use state-nya dari React, harusnya kita impor di sini ya teman-teman. Oke. Jangan lupa diimpor use state-nya. Nah, maka teman-teman bakal melihat di sini secara visual apapun data yang ada dalam state kita. Itu dia. Ya, jadi teman-teman tinggal nulis seperti ini aja. Ini biasa aku gunakan ketika ngedebug, ya ngedebug yang simpel. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah aku pengen ketika aku merubah sesuatu di sini, itu nanti stepnya juga bakal ikut terubah, sehingga nanti nilai value yang ada di sini itu bisa kita olah lagi agar bisa dikirim ke server. Nah, gimana caranya? Teman-teman cukup melakukan yang namanya on-chain gitu teman-teman. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah di sini di bagian input. Kita harus menambahkan 2 prop lagi teman-teman. Yang pertama adalah name. Oke. Name, kemudian yang satu lagi adalah on-chain. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk name dan ID itu sama aja sebenarnya. Dan untuk on-chain itu merupakan sebuah function yang kita gunakan untuk mengupdate state setiap kali ada perubahan ketika kita melakukan input di sini. Jadi aku mau bikin dulu di sini sebuah function yang namanya handle change input, kira-kira seperti ini, yang di dalamnya nge-receive event dari elemen kita, yang di dalamnya dia bakal melakukan set form di sini teman-teman. Kemudian di sini aku bakal nge-get
seluruh data yang ada sebelumnya di sini, kira-kira seperti ini. Kemudian aku copy seluruh datanya, kemudian menggunakan key dari name. Oke, jadi di sini kita bisa mengakses name-nya apa. Oke, kemudian kita update value-nya. Berarti value, aku lupa ya. Kita konsolok aja deh, nanti ini isinya apa. Oke, kira seperti itu. Untuk sementara dulu kita return, kemudian kita konsolok. Oke, ini nanti dulu. Save. Kemudian si handle change input itu kita turunin di sini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian input, oke, itu kita bakal nambahin name dan on change. Name-nya kita taruh di sini. Oke, name sama dengan name, kemudian di sini on change sama dengan si on change tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita testing di bagian form control kita yang udah kita tambahin name dan on change. Kalau kita inspect dan kita lihat di bagian konsol, ketika aku nulis di sini, nah aku dapat event, teman-teman bisa lihat di sini, dan di dalamnya itu ada properties atau atribut dari si input itu tadi. Nah di sini kita bisa dapat apa saja. Di sini kita dapat target, kemudian kita bisa dapat value-nya. Oke. Kemudian berikutnya, agar aku tahu name-nya apa, di sini harusnya kita punya input value, kemudian harusnya di sini kita dapat ID dan satu lagi kita dapat name di sini. Oke, berarti kita bisa bikin sebuah logic di sini. Kita ngupdate form yang ada di sini. Jika yang berubah itu key-nya sama dengan yang ada di sini, maka kita update value-nya gitu teman-teman. Oke, berarti kemudian target name, kemudian target value. Oke, kira-kira seperti ini. Tenang teman-teman, ini cara manual. Nanti aku tunjukin cara pakai paket. Oke, tapi ada baiknya teman-teman belajar dari dasar dulu. Kira-kira seperti ini. Maka dengan membuat satu function seperti ini dan menambahkan name dan on change, maka si input kita itu ke binding ke tab. Hanya saja ini masalahnya kita dapat error. Oke. Di sini kita dapat target name tidak ketemu. Kenapa? Lucu sekali. Kita coba di konsol dan kita coba kitchen console log ketika kita ngubah di sini harusnya udah benar target, kemudian kita nggak akses name target targetnya iya harusnya udah benar sih di sini. Hanya saja kenapa di sini error. Kita cek dulu cannot properties. Mungkin kalau kita konsolnya gini deh target. Oke, gimana hasil save target. Kita coba konsol lagi ya teman-teman. Nah di dalam target ternyata di dalamnya ada input di sini target dan dia nge return elemen di sini teman-teman ternyata. Target, dan kalau misalnya aku tulis di sini target value, apakah dapat datanya? Dapat. Tapi kalau misalnya aku nulis di sini target, aku dapat. Hanya saja di sini ketika aku manggil, aku tahu salahnya di mana. Aku tipe teman-teman. Harusnya di sini target, aku nulisnya target. Oke. Kita coba silang lagi, kita coba refresh untuk mastiinnya udah clear dan fresh. Nah, teman-teman bisa melihat di sini name-nya ke binding. Tapi kalau nulis di description itu belum ke binding. Nah, gimana caranya? Ya udah, tinggal nambahin saja dua ini. Yang pertama adalah description, kemudian berikutnya adalah si price itu tadi. Kira-kira seperti ini teman-teman.
perlu diketahui untuk penamaan name itu harus sama dengan properties yang teman-teman definisikan di bagian form. Kalau enggak, datanya nggak bakal ke update. Oke. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, datanya masuk. Tuh dia. Nah, setelah datanya sudah bisa kita get dari sisi JavaScript, langkah berikutnya adalah kita kirim ke server. Nah, gimana caranya? Sama seperti kemarin ya teman-teman. Di sini kita tinggal nge-get Axios menggunakan Axios yang udah kita impor kemarin. Jadi di sini kita coba impor dulu. Import Axios from lib, kemudian Axios, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian kita bikin sebuah function yang gunanya adalah untuk ketika kita ngeklik button submit, dia bakal kirim ke server. Oke. Jadi di sini pertama kali adalah di bagian form kita punya sebuah event yang namanya onSubmit di sini teman-teman. Nah, tujuannya adalah dia bakal ngedetect kalau misalnya ada button yang diklik dan tipe button itu adalah submit, maka dia bakal nge-eksekusi perintah yang event yang ada di sini. Jadi untuk button kita modifikasi dulu. Aku ganti tabnya adalah tab button. Jadi kita tambah satu prop lagi di sini teman-teman. Kita definisikan defaultnya adalah tab button. Tapi untuk kebutuhan kita sekarang, form ini kita kasih tahu adalah tabnya submit. Gitu. Biar nanti kalau kita punya banyak button ya jangan submit semua gitu, bahaya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ketika kita ngeklik tombol submit, dia nanti bakal nge-eksekusi ini teman-teman. Kalau teman-teman bukti, ini aku konsolok aja atau aku bikin alert, kira-kira seperti ini. Dia bakal nge-eksekusi function yang ada di sini. Oke, aku klik submit, tuk. Button tab submit form on submit save button. Oke, tabnya lupa aku pindahin. Nah gitu teman-teman, kalau tabnya button itu nggak bisa nge-submit dia, makanya aku bikin prop tab yang baru di sini. Udah klik submit, nah maka teman-teman lihat dia eksekusi, dan setelah dieksekusi dia bakal nge-refresh halamannya teman-teman. Jadi behavior seperti ini kita nggak butuh gitu. Jadi gimana caranya? Kita bikin dulu di sini sebuah function namanya handle submit. Oke, kira seperti ini. Kemudian kita nerima event dari si onSubmit. Dan menggunakan event ini, kita bakal nulis prevent default. Nah, tujuannya adalah nge-prevent behavior normal yang sebelumnya form itu pasti nge-refresh. Tapi kalau misal kita prevent, dia nggak bakal nge-refresh sehingga SPA kita benar. Nah, kemudian berikutnya kita tinggal passing aja di handle submit di sini. Kemudian teman-teman bisa nambahin alertnya lagi. Nah, teman-teman mau nampilin apa? Kalau mau yang di alert adalah isi dari form, bisa. Tinggal passing aja seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya aku nulis something di sini dan aku klik submit, nah teman-teman bisa melihat di sini objek-objek. Ya, nggak bisa kita lihat sih sebenarnya. Jadi kita harus stringify dulu, terus kita passing objeknya. Kita submit. Nah, teman-teman bisa melihat di sini datanya dapat. Dan ketika kita klik OK, dia nggak nge-refresh. Nah, ini fungsi dari prevent default tadi. Nah, kemudian berikutnya kita tinggal tambahin try and catch di sini. Kemudian kita bikin aja di sini const respond. Kemudian kita bikin di sini await, dan jangan lupa ditambah asing di sini. Kita tambahkan axios.post. Apa yang mau kita post? Ke mana? Ke books. Kalau nggak salah kemarin gimana cara aku nulisnya? Oh, nulisnya kayak gini kemarin. Oke. Jadi aku arahin ke sini, ke book. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita nurunin apa yang mau kita kirim teman-teman. Jadi di sini kita harus nurunin apa yang mau kita kirim. Oke. Karena cerita yang kita tahu, yang kita kirim itu udah pasti 3 buah ini. Jadi teman-teman tinggal ngepassing di sini form. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita tinggal konsolok aja nih teman-teman. Apa sih isi dari respon ini tadi? Dan kira-kira ada error nggak? Oke. Nah, kita save. Dan kalau kita lihat di sini,
aku coba refresh lagi ya. Oke, di sini aku bikin namanya buku bagus. Oke, kemudian ini, dan ketika aku klik submit, kita coba lihat di bagian network. Oke, aku klik submit. Tuh. Nah, teman-teman bisa melihat di sini berjalan, hanya saja booknya itu error. Oke, jadi di sini kita punya masalah. Ternyata datanya itu terkirim sesuai dengan pilotnya, dan itu udah ngarah ke API book kita, hanya saja ada error di sisi backend. Nah, mungkin kita lihat dulu di sisi terminal, di bagian PHP itu nggak nampilin error, tapi dia nge-return errornya di sini. Jadi kita harus lihat nih teman-teman, message-nya apa. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini root collection, sepertinya kalau misalnya kita lihat di artisan root list, ketika kita nambahin data itu bukan ke book, tapi ke book yang pakai S di sini teman-teman. Jadi aku salah rootnya. Oke, jadi kita coba lagi. Kita coba clear dan kita klik submit, dan dapat error lagi. Nah, kita dapat di sini error description must be at least 10 character. Oke, jadi mungkin nanti aku bakal ajarin gimana cara nampilin error di front end, tapi untuk sementara aku penuhi dulu validasi errornya. Sekarang aku klik submit dan kita dapat error lagi. Di sini kita dapat error image doesn't have default value, teman-teman, di sini. Jadi ceritanya kalau kita lihat di sisi database, di sini kita punya sebuah field image, tapi di sini defaultnya none. Nah, di sini kita bisa ngecek, dan defaultnya bisa kita definisikan apa gitu. Nah, untuk defaultnya teman-teman bisa ngasih null. Oke. Jadi ceritanya kita boleh nambah field lain, tapi ini kita nullin. Jadi intinya ini kosong gitu. Sedangkan yang lain ini wajib. Oke. Jadi teman-teman harus pastikan dulu. Ya artinya kalau nggak null required. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh lagi dan kita klik submit. Clear console, submit. Dan teman-teman bisa melihat di sini produk successfully create, dan kita dapat return berupa data yang datanya itu berisikan data yang kita kirim ke database. Dan kalau misalnya kita refresh di sisi database, data buku bagusnya masuk. Hanya saja di sisi front end itu datanya belum muncul. Nah, kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Karena ceritanya kita belum nge-update stat yang ada di front end. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah gimana caranya? Oke. Di sini teman-teman, after kita handle submit, harusnya yang kita lakukan adalah kita menambahkan satu objek lagi di dalam array book kita yang ada di stat ini. Harusnya seperti itu teman-teman. Jadi ceritanya agar dia nambah di sisi UI. Oke. Nah, mungkin di sini di bagian form, bagian yang ini aku komentari aja ya teman-teman. Kemudian kita bakal ngepassing ya sebuah ngepassing sebuah function yang namanya const handle add book gitu, kira-kira seperti ini. Yang gunanya adalah untuk nambahin objek book yang kita kirim ke server ke sisi UI kita gitu teman-teman. Oke, di sini ada yang namanya handle add book yang tujuannya adalah nambahin gitu. Jadi teman-teman di sini kita gunakan aja set book. Kemudian di sini kita select semua stat yang sebelumnya pref. Kemudian di sini aku mau kita tambahin seperti ini. Pref kemudian ditambahin apa? Book gitu. Booknya dapat dari mana? Kita dapat dari handle add book yang ada di sini. Parameternya. Nah, mungkin ada bertanya, kenapa parameter aku wrap dalam objek? Tujuannya adalah agar kita dapat suggestion nanti ketika menggunakan function ini. Nah, handle add book itu tadi, itu bakal aku passing di dalam book form. Jadi ceritanya, aku passing seperti ini, sebagai props. Dan jangan lupa ini kutipan. Harusnya book form. Ya, harusnya book form. Ini cuma masalah penamaan doang. Oke. Kemudian di sini kita harus ambil sebagai prop. Dan di sini kita bakal handle di sini teman-teman.
Berarti after berhasil ditambahkan, yang mau aku lakukan adalah menambahkan objek baru. Nah, gimana caranya? Di Axios itu kita harus ngambilnya dari gini, respon data dot, seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Ketika aku nambahin buku bagus di sini, mungkin aku refresh dulu ya teman-teman. New buku, dan aku klik submit. Nah, di sini kita dapat masalah lagi nih. Ternyata undefined reading ID. Nah, kalau misalnya kita cek di bagian network, kita coba refresh lagi ya, salahnya di mana. Kalau kita nge-refresh itu datanya pasti nambah, hanya saja nggak SPA ya. Kita coba ulang lagi. Kita asal isi dulu, submit. Nah, kita dapat error nih, deskripsinya kurang, submit lagi. Tuh, ketika benar, kita dapat masalah lagi nih teman-teman. Ternyata yang di-return dari books itu adalah data langsung. Maka dari itu harusnya kita konsolok nih teman-teman. Kayak gimana sih bentuk respon kita itu sebelum kita melakukan handle add book. Jadi kita konsolok dulu, konsolok respon, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita harus tahu struktur JSON yang dikirim dari server itu kayak gimana di front end kita. Coba refresh, kita isikan dulu. Kita coba lihat di bagian konsol. Kita klik submit. Tuh, kita dapat di sini data. Oke teman-teman, kita dapat data. Kemudian di dalam data ada data lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti udah bener nih sebenarnya. Ya, yang salah di aku adalah berarti aku lupa ngasih tahu. Oh, ini adalah objek. Nah, objeknya adalah book dulu. Tadi kan aku pakai objek ya di sini teman-teman. Yang aku passing harusnya book. Jadi book, kemudian respon data-data. Kira-kira seperti ini. Dan satu lagi, ini aku bisa lebih simplicity lagi teman-teman. Jadi sini aku bisa nge-distract menggunakan data, sehingga aku langsung nulisnya seperti ini. Nah, jadi coding kita lebih sorahan dan lebih mudah untuk dibaca. Next, berikutnya kita juga tinggal testing nih teman-teman. Ini harusnya udah bisa. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini, simple tambah, kemudian description, kemudian aku kasih sesuatu di sini, aku klik submit. Tuh, simple tambahnya nambah. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk basic penambahan data itu kita udah berhasil. Dan mungkin aku mau nambahin satu lagi sebelum aku tutup, karena ceritanya di minggu depan atau nanti lah di next tutorial aku bakal ajarin teman-teman gimana cara melakukan validasi, bahkan menampilkan error message dari server di sisi front end. Jadi berikutnya kita set form. Kita bikin sebuah function lagi di sini, const reset form, kira-kira seperti ini, yang gunanya adalah nge-clear semua data-datanya menjadi initial value kita teman-teman, seperti ini. Nah, karena cerita initial value kita ini aku pengen di reusable, aku harus harus tempung dalam sebuah variable. Jadi aku bikin di sini namanya initial value, kemudian tinggal aku taruh di sini seperti ini. Kemudian untuk reset formnya tinggal seperti ini teman-teman, sehingga coding kita jadi lebih bersih dan rapi lagi. Oke, ini angka berikutnya tinggal aku eksekusi function reset form. Jadi kalau misalnya aku refresh, maka yang terjadi adalah kalau berhasil submitnya, dia bakal nge-reset formnya. Aku tahu kode, kemudian aku bikin dengan press-nya, dan ketika aku klik submit, nah, buku tahu codingnya nambah, hanya saja formnya nggak ke reset. Reset form. Kemudian sini set form initial value. Something wrong happen kalau kita lihat di console thing. Dan set form. I say set form initial values.
Harusnya nih bisa nih di set form value, set form. Oke, salahnya di mana ini? Saya coba ulang lagi ya. Submit. What happened with this? Harusnya ini jalan ya teman-teman. Kalau misalnya aku return kayak gini dulu, klik satu, dia nggak clear aja dulu. Berarti ada yang salah dengan set form kita ini. Set form initial values. Kita coba konsol log dulu. Initial values ini harusnya bisa. Kita dapat name, description, sama price. Yang lucunya set form kita ini ketika di set initial value dia nggak nambah. Oke, kita coba konsol log dulu si form ini tadi. Konsol log isi form. Oke. Kemudian kita lihat isinya apa. Tuh, teman-teman bisa lihat isinya ada. Ketika aku ngeklik submit, tuh dapat error. The description field is required. Oke. Klik submit. Nah, name-nya berubah di sini, teman-teman. Oke, aku tahu salahnya di mana. Oke. Jadi kita punya satu kendala lagi, teman-teman. Kita belum ngebinding sebenarnya sih. Kita belum ngebinding. Di input kita itu tadi, kita udah melakukan proses on-chain. Hanya saja value yang ada di input ini itu nggak kebinding ke state kita. Ya, ini dia tadi. Nah, gimana caranya? Jadi teman-teman di sini kita harus distract lagi nih kerjaan kita. Ceritanya di sini kita bikin cons, kemudian kita distract dari form seperti ini. Kita distract name, description, description sama price. Kemudian value yang ada di sini itu kita binding ke input. Kita tambahin satu lagi prop namanya value, kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman kita harus nambahin dulu ini semua. Oke, ini description, ini price. Oke. Kemudian di komponen input kita tambahin di sini value. Kemudian kita tinggal passing di sini value. Tuh, sehingga dia two way binding, teman-teman. Itu ngebinding lah dia. Sehingga ketika kita ngubah state, ya tampilan di UI juga ikut berubah. Oke, nah di sini aku tambah lagi, nice, good. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik submit, klik. Nah, teman-teman bisa melihat ini clear, dia balik ke initial value-nya dan datanya bertambah di sisi UI kita. Jadi teman-teman mau nambah berapapun, datanya bakal ikut nambah, dan dari sisi UI itu juga ikut bertambah secara SPA. Jadi kita nggak perlu merefresh aplikasi kita lagi, dan performa dari aplikasi kita pastinya lebih cepat. Nah, mungkin overall sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Stay tune dan see you in the next tutorial.